Kang punten terangna arti salat. Masalah kewung pada benang salat masalahe itu orang ngerti. Punten Kang. Ya kalau sholat memang intinya memang orang Islam ya sholat. Sholat itu wajib. Jadi kalau wajib tuh ya kalau dibarkan wajib itu abu demen aslinya. Jadi namanya abu demen ya dipakai nggak dipakai ya bayar. Nah, makanya sholat itu wajib. Tapi ada kewajibannya. Ada wajibnya, ada kewajibannya. Nah, makanya sholat itu ada ya sholat yang kelihatan dan ada ya sholat yang nggak kelihatan. Sholat yang kelihatan syariatnya itu namanya ada yang diterima sholatnya yang kelihatan itu hanya yang punya makomnya wali istiqomah. Karena intinya menjalani sholat, syariat sholat dia nggak meminta itu. Lillahi ta'ala benar lillahi ta'ala. Jadi ikhlas sholatnya. Sholatnya tidak ada kata proposal. Banyaknya sholat itu proposal, pengajuan rezeki, dapat rezekinya banyak itu dapat ke inilah udah intinya meminta semua. Nah makanya ada yang menjalankan syariat sholat itu ada yang 1% sholatnya itu nggak meminta, yang 99% sholatnya meminta, inginnya dikabul semua, jadi 99% ingin dikabul. Nah beda orang yang kelihatan sholatnya itu wali majdud, wali gila kata, wali edan. Ya, wali majid walaupun nggak sholat, nggak kelihatan sholat syariatnya, tapi di dalamnya menjalankan sholat. Artinya dia tuh belajar mati. Intinya orang mati juga pengen diterima sama Allah. Dan sholat juga intinya pengen diterima Allah. Nah, mati yang diterima kan mati usnul khotimah. Sedangkan itu wali majid, intinya itu belajar mati. Orangnya hidup belajar mati. Tuh. Katanya udah meninggalkan, udah menjauhkan. Karena udah belajar mati. Dari situ orang makanya nggak paham jadinya ribut, meributin antara yang sholatnya nggak kelihatan, sholatnya yang kelihatan. Itu Islam tuh berkecimpung dalam masalah sholat aja, nggak kelihatan sholatnya ribut, jadi kafir lah, sesat lah. Nah itulah makanya runyam Islam. Sebenarnya orang Islam aslinya kalau ditanya kamu ikut Nabi Muhammad takut melarat kamu hidupnya, karena Nabi Muhammad nggak senang duniawi. Sampai menancapkan Islam di muka bumi aja sampai habis harta bendanya Siti Khadijah. Orang ngikutin setan takut masuk neraka. Orang ikut Allah ya harus dibongkar badannya, sebab Allah nggak ada. Kesalahan sedikit pun, kejelekan sedikit pun nggak ada di badannya. Makanya kalau benar-benar orang ikut Allah harus dibongkar badannya. Tapi intinya orang takut kebongkar kafirnya kan gitu. Makanya jadi intinya jadi bahasa maling teriak maling. Orang dia sendiri salah menyalahkan orang lain. Kalau orang sudah terjadi jurusnya maling teriak maling, makanya harus dilawan dengan jurus sekaster. Kalau sekaster itu dua pilihan. Ini apa yang ini? Apa rajanya yang hilang, apa sekaster yang hilang? Gitu. Itulah karena orang nggak paham artinya sholat. Padahal sholat itu gampang. Asalnya juga as-sholatu imaduddin, dirikan, bukan kerjakan, dirikan sholat. Kalau mendirikan kan dalam hidupnya. Apalagi hak isinya keutamaan daripada sholat, utamanya sholat itu apa? Oh, inna sholatnya tanha anil faksi wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sudah bisa menjaga perbuatannya, ya itu mungkin sholatnya betul, bisa diterima. Banyak kan ya, sholat kan intinya ada yang diterima dan ada yang nggak terima sholat. Yang diterima sholatnya ya isinya as-sholatu bin mahrifatullah. Jadi orang yang udah sholatnya diterima orang yang sudah mengenal Allah. Sesungguhnya orang belum mengenal Allah maka sholatnya tidak sah, tidak akan diterima. Lebih parahnya lagi kalau sholat tidak diterima, ada jelas di surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5. Fawailul lil muslim, celakalah bagi sholat. Masa orang celaka dapatnya, orang sholat dapatnya celaka? Jelas itu ayat itu menerangkan. Fawailul lil muslim, celakalah bagi orang-orang sholat. Kan orangnya udah sholat, tapi dapatnya celaka. Karena di situ alladzina sholatin ansahun, karena sholatnya lalai. Kenapa bisa sholat begitu? Menjalankan sholat Allahu Akbar, itu pikirannya udah kemana-mana. Udah ingin itu, ingin ini, ya udah lalai jadinya. Itulah makanya tidak belajar dan tidak mempelajari
tentang syariat sholat, tidak paham. Ya kuncinya orang tidak ada paham ngerti kandungannya, ya orang sama aja hidupnya nggak punya modal. Modalnya hidup tuh paham ngerti. Kita pengen menjalani, ya hidup paham ngerti, ya berarti kita sudah bisa menjalani. Kalau orang belum paham ngerti, ya banyak yang jalannya kesasar. Akhirnya apa? Kejebur bareng. Tuh, banyak yang kejebur bareng. Nah, dijeburkan sama danau yang banyak buayanya itu, Iya. Oh, banyak yang kesasar bareng. Nggak sadar kan orang. Intinya, makanya sebenarnya agama itu intinya buat keseimbangan hidup. Supaya hidup tuh bisa mengimbangi apa? Keadaan susah bisa mengimbangi, keadaan sengsara bisa mengimbangi, karena adanya agama yang sudah menempel dalam jiwanya. Itulah agama, bukan agama untuk jadikan alat politik. Wah, itu parah. Ya inilah akhirnya terjadi corona. Hah? Tidak sadar itu, alam sudah menghukum. Makanya saya percaya sama hukum alam. Hukum alam pasti terjadi. Kalau hukum agama baru bercerita jual berita. Katanya dosa haram, buktinya banyak yang makan. Dosa enak, nggak ada dosa pahit. Haram enak, nggak ada haram itu nggak enak. Apalagi hukum pemerintah. Hukum pemerintah juga itu sebenarnya bisa dimain-main, bisa dibolak-balik. Yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Kalau sudah adanya banyaknya apa? Banyak yang suap menyuap. Itulah makanya kalau hukum alam pasti terjadilah, nggak ada yang bisa menghalangi hukum alam. Hukum alam itu sama dengan hukum karma. Kalau hukum alam, alam yang bereaksi. Kalau hukum karma, badan manusianya yang kena siksa. Itulah sebenarnya. Cuma nggak jauh antara hukum alam dengan hukum karma. Nah, makanya orang nggak hati-hati. Semua hidup itu sebab akibat. Nggak mungkin ada akibat tanpa sebab. Nggak, makanya orang nggak berpikir. Itulah sebenarnya kalau orang sudah tahu tentang sholat, ya sholat ya adanya di diri hidup. Itu selesai kalau orang tuh udah memahami sholat mah. Itulah sholat tuh memang intinya orang Islam ya sholat. Kalau nggak kenal sholat apalagi nggak jalani sholat. Jalani sholat nggak kenal sholat, ya sama asal sholat, yang penting sholat tadi ujung-ujungnya. Itu Berarti asal-asalnya Pak, ya, ya Kang. yang penting sholat asal sholat. Ya sholatnya asal-asalan. Coba kalau tahunya sholat, ya sholat ya intinya ya tegakkanlah, dirikanlah apa yang didirikannya dalam hidup. Makanya menjaga, utamanya Pak, menjaga perbuatan keji dan mungkar. Tapi kebanyakannya sholatnya proposal, minta-minta, sholat perintah jadinya minta. Apa udah pendoktrinan dari awal itu. Itulah istilahnya intisarinya sholat. Yes, ya.